Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang Nabi Ayub alaihi salam yang sangat sabar. Nabi Ayub alaihi salam merupakan cucu dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah sosok seorang Nabi Allah yang memiliki tingkat kesabaran paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ayub alaihi salam adalah orang yang kaya raya. Hartanya melimpah ruah dan ternaknya sangat banyak. Ia hidup makmur dan sejahtera. Hidup Nabi Ayub dipenuhi kesenangan. Namun beliau tetap tekun untuk beribadah. Beliau juga gemar berbuat kebaikan dan suka berbagi kepada siapapun. Semua orang memuji kebaikan, ketulusan, dan keikhlasan Nabi Ayub. Dalam berbuat kebaikan, bahkan para malaikat pun juga memuji beliau. Hal ini membuat iblis merasa iri. Ia tidak suka ada manusia yang begitu solehnya. Iblis pun berniat membuat Nabi Ayub menjadi sesat. Iblis selalu mencoba sendiri menggoda Nabi Ayub agar ia tersesat dan tak mau bersyukur. Namun, ternyata iblis gagal. Namun iblis pun tidak menyerah. Ia dan para pembantunya kemudian mulai menyerbu keimanan Nabi Ayub. Mula-mula mereka membunuh semua ternak, kemudian mereka merusak kebun Nabi Ayub dan juga membakar semua harta kekayaan beliau. Namun Nabi Ayub dan anak istri beliau tetap rajin beribadah dan tidak pernah mengeluh. Mereka semua menerima takdir dengan ikhlas. Iblis dan para pembantu kemudian mendatangi putra dan putri Nabi Ayub. Sampainya di rumah, iblis menggoyang-goyangkan tiang rumah sehingga roboh dan semua anak Nabi Ayub meninggal dunia. Iblis mengira usahanya berhasil menggoyangkan iman Nabi Ayub yang sangat menyayangi putra dan putrinya itu. Meskipun Nabi Ayub merasa sedih dan menangis, tetapi jiwa dan hatinya tetap kokoh dalam keyakinan bahwa jika Allah yang Maha Pemberi menghendaki semua itu, maka tak ada seorang pun yang mampu menghalanginya. Iblis pun tidak patah semangat. Iblis kemudian menaburkan penyakit di sekujur tubuh Nabi Ayub sehingga beliau menderita sakit kulit yang sangat menjijikan. Semua tetangga dan orang sekitar menjauhinya. Karena takut tertular, mereka menginginkan Nabi Ayub segera pergi meninggalkan lingkungan. Maka pergilah Nabi Ayub dan Rahmah istrinya ke sebuah tempat yang jauh dari pemukiman manusia. Penyakit Nabi Ayub sudah bertahun-tahun tak kunjung sembuh. Namun, Nabi Ayub tetap bersabar. Suatu hari, Rahmah hendak membeli bahan makanan, dan ia pun pergi keluar. Ternyata, saat itu, Nabi Ayub sedang membutuhkannya. Berkali-kali Nabi Ayub memanggil istrinya, tapi tak ada sahutan dari istrinya itu. Nabi Ayub pun merasa kesal. Terbesit dalam benak beliau bahwa Rahmah sengaja pergi meninggalkan beliau. Nabi Ayub lantas bersumpah akan memukul Rahmah sebanyak 100 kali jika ia kembali nanti. Kemudian Nabi Ayub alaihissalam berdoa memohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ayub diperintahkan Allah untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dari tanah itu keluar air yang sejuk dan segar. Nabi Ayub membersihkan sekujur tubuh beliau dengan air itu. Seketika itu pula penyakit Nabi Ayub sembuh dan kulit tubuhnya kini kembali seperti sedia kala. Wajahnya pun kembali bersinar dan memancarkan wibawa yang luar biasa.
Dan akhirnya Rahma pun pulang dan betapa terkejutnya ia ketika melihat suaminya sudah sembuh, dan ia juga meminta maaf karena telah hampir kehilangan kesabaran dalam merawat Nabi Ayub yang sakit. Nabi Ayub pun memaafkannya dan bercerita bahwa ia telah telanjur bersumpah untuk memukul Rahma sebanyak 100 kali. Beliau sangat bingung karena dalam benaknya beliau tidak tega untuk menyakiti istrinya yang sangat setia itu. Akhirnya turunlah perintah Allah untuk mengambil 100 helai rumput dan mengikatnya. Kemudian Nabi Ayub pun mengikat rumput sebanyak 100 itu dan memukulkannya kepada Rahma baik 1 kali dengan sangat pelan. Rahma tidak merasakan sakit sama sekali. Dan karena Nabi Ayub sudah sembuh, maka semua orang tidak menjauhinya lagi dan kembali ke tempatnya. Karena kesabaran beliau pula, Allah mengaruniakan lagi harta berlimpah kepada Nabi Ayub alaihissalam.